dalam diri masing-masing, engkau hadir di tengah-tengah kami, agar apapun yang diberikan kepada firman pada sore hari ini kami bisa merenungkan dalam hati dan pikiran masing-masing. Hanyalah dalam doa ini kami menyatakan di dalam tangan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikianlah sabda Tuhan. Pasti merasa sedih karena ditinggalkan dan tidak akan sama-sama lagi begitu. Dalam Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat, yaitu di ketika keluarga negara kami kalau pergi pasti sulit untuk melupakan itu. Tapi hanya dengan doa kita tetap kuat untuk menghadapi kenyataan itu sendiri. Mungkin firman Tuhan pada sore hari ini seperti itu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Kasih-Mu
karena dalam kehidupan saya pribadi terkait kejadian yang kita sudah tahu bersama. Jadi saya pribadi itu bersyukur sekali sama Tuhan karena saya memiliki jiwa pribadi yang terbuka sama siapa saja, itu tidak memandang dari suku mana, harganya apa, asal dari mana, saya terima itu. Dan semua itu nggak bisa bicara kayak gitu karena saya mendapat semua itu, merasakan semua itu di hari kemarin pas kejadian. Adik saya meninggal tanpa saya tahu, padahal dalam minggu kemarin saya urus dia punya masalah di polsek sendiri tanpa kasih tahu senior baru urus, setelah urus saya bilang sama dia jangan, karena dia sudah dikeluarkan dari tempat pendidikan. Saya bilang jangan masuk lagi di kampus, soalnya dia punya orang tua semua itu harus hari Selasa besok ini harus kirim dia pulang. Dia orang tua kirim uang 3 untuk kirim dia pulang, dan dia lanjut dia punya studi di Sorong. Nah, saya merasa terpukul, merasa kehilangan atas panggil adik saya ini. Saya rasa saya pernah bilang sama dia, saya kakak itu pertama datang di sini tidak ada orang yang tahu, tapi mencoba untuk buka diri. Tapi di sisi lain saya juga tegur sama dia, karena tegur untuk jalan keluar, karena dia kalau keluar nanti suka mabuk. Makanya suruh dia tinggal saja. Seperti kita kemarin pas dia entah kecelakaan atau apa, di hari yang sama saya harus dengan ini harus berangkat ke Timika, dan pada saat itu kita sudah habis, sudah makan, sudah mau berangkat ke Bandung. Dan hal itu saya tidak bayangkan. Soalnya satu minggu itu dia sangat bikin sibuk. Saya punya latihan, bangun jam 4, latihan beres jam 10, istirahat jam 11, lanjut jam 2. Di waktu yang padat itu saya masih sisihkan bagi waktu untuk urus masalah di polsek. Itu yang bikin saya sedih. Dengan minta ini sama manajer untuk mereka berangkat, saya pilih stay di sini untuk urus saya punya penelitian. Dan saya rasa cuma kita dua di sini, market head, tidak lebih. Itu yang bikin saya sedih. Dan saya dari lapangan dengan barang-barang semua, dengan koper balik ke mes. Kebetulan dia adik ini meninggal di depan saya, punya orang masuk ke mes diganti Soekarno Hatta. Lalu saya pikir tidak ada teman-teman media sosial ada, pasti tidak tersebar. Jadi pas datang beberapa yang abang-abang juga di sana. Saya bersyukur itu semua bukan karena maksudnya saya tidak sangka ya, tapi itu campur tangan Tuhan.
dalam perjalanan itu memang saya panik gugup, saya kayak kejadian ini bisa terjadi untuk saya, baru saya belum pernah urusan hal kayak gini, pikir berangkat ke sana bagaimana, telepon dengan orang tua bicara, orang tua sempat bilang, saya bilang sama orang tua bilang biar kubur di sini sudah, karena adik ini dia punya bapak itu sudah meninggal, ibunya juga sudah meninggal. Dia besar sama dia punya nenek dari bapak. Itu yang bikin saya sedih sekali sedih. Dan saya, di sisi lain saya bilang karena di kabupaten Sulawesi Selatan ini memang kabupaten yang sangat bisa dibilang miskin lah. Jadi keluarga tuh untuk dapat uang susah, apalagi untuk kirimnya ke sana membutuhkan biaya sangat besar. Hari pertama, hari kedua itu saya bilang sudah telepon, saya bilang biar kubur di sini, tidak bisa dipaksakan. Karena orang tua bersikeras, mereka tidak ada biaya dan mereka punya mereka punya harapan tuh dari pihak lembaga yang membiayai. Sedangkan di sisi lain pihak lembaga juga tidak salah karena sudah dikeluarkan, semua serba salah. Dan hari Sabtu malam itu saya sempat di sini, setelah nangis saya berdoa dengan air mata. Saya bilang dalam saya punya doa itu saya serahkan saya punya seluruh saya punya hidup itu Tuhan yang saya orang tua. Dan saya sempat doa juga, setelah doa saya sempat bicara juga untuk almarhum jalan di peti. Saya bilang jangan bikin susah. Kita berdoa di sini saya sudah. Karena orang tua telepon dong minta pinjaman di penabungan, tidak ada orang yang kasih pinjam, masuk keluar pejabat besar itu penabungan tidak ada yang kasih pinjam. Dan terakhir itu mereka ke bupati, datang bupati bilang suruh mereka balik karena bupati bilang bupati sakit. Jadi mereka balik janji jam 2 pagi. Sedangkan mayatnya sudah bisa harus lama-lama. Puji Tuhan, doa terkabul dari pihak lembaga Kapolri, mereka yang mengulangi semua, tapi dalam bentuk pinjaman karena dari jasa Raharja mereka punya ada tabungan untuk itu ada dia 50 juta, tapi pencairannya ini lama. Kalau nggak cukup lama, 2 minggu paling lama. Luar biasa sekali. Saya punya luar biasa Tuhan Yesus. Dia jawab dengan cara Tuhan yang tadinya saya rasa tidak bisa menjadi bisa, keluarga juga. Dan saya sampai saat ini masih rasa terbeban. Maksudnya terbeban dalam arti apa yang saya membuat untuk masih apa yang saya membuat untuk orang-orang Papua yang ada di Kota Bandung dengan begitu respon cepat menangani saya punya adik sampai kembali ke orang tua dengan begitu cepat, begitu kerjasama yang luar biasa. Sudah banyak mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan makan minum. Saya pribadi itu bingung. Makan, teman-teman punya kopi, gorengan itu uang dari mana? Sampai saat ini saya bingung. Saya tidak kasih keluar uang sedikit pun. Mungkin terakhir saya kasih 100 ribu pas kita berangkat.
itu untuk saya, untuk mereka katanya ada bokeh Polrestabes. Dan saya balik ke sini, saya mulai renungkan dengan semua berkat yang mengalir begitu saja. Orang tua dia meninggal, orang tua tidak pernah kirimuan. Saya tidak tahu bisa begini, tidak pernah. Tapi mungkin tanda saya punya keponakan orang mungkin ada atau tidak, saya tidak tahu. Cuman saya bingungnya tuh teman-teman bisa rasa puas dengan berkat Tuhan yang begitu melimpah dari malam ke malam sampai kita ke Jakarta juga. Itu sangat luar biasa kasih Tuhan. Jadi apa ya, kesimpulan di sini tuh yang saya ambil dari pengalaman hidup ini, kita kadang tidak memperhatikan Tuhan, bahasa kasarnya itu. Dalam arti pertemuan ibadah kayak gini, kita tidak utamakan Tuhan. Mungkin kita lari berdoa, kita lari bersyukur, tapi kita selalu dapat berkat. Bukan berkat berupa materi saja, kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang kita hidup secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, dan juga saya orang tua kami yang di Papua, terlebih khususnya keluarga